Salam selamat dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak dimanapun berada. Saya Meli Ricardo dari SMA Negeri 1 Simpang 2 Kabupaten Ketapang, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Ketapang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat menyaksikan. Setelah mempelajari materi pada modul 1.1, banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada bukunya tentang dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pengajaran dan pendidikan itu merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan, yaitu dengan memberikan ilmu dan atau berfaedah kepada anak-anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara juga sangat dikenal dengan trilogi pendidikannya. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan, mempunyai makna bahwa dalam sebuah pengajaran dan pendidikan, hendaknya seorang pendidik dapat memberikan teladan dan role model yang memberikan contoh dan teladan yang baik dalam ucapan dan perbuatan, dan dapat menjadi panutan yang dapat ditiru dan digugu oleh muridnya. Ing Madio Mangunkarso mempunyai arti di tengah memberi semangat. Dalam menjalankan proses pendidikan dan pengajaran, hendaknya seorang pendidik atau guru harus dapat memberikan dorongan, bimbingan, dan motivasi kepada muridnya agar dapat memberikan semangat kepada murid-muridnya dalam belajar. Sedangkan Tutwuri Handayani berarti dari belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik atau guru hendaknya menuntun siswa sebagaimana kekuatan kodrat yang dimiliki anak tersebut. Dalam hal ini, tugas guru adalah memberikan dorongan kepada siswa agar potensi yang ada dalam diri siswa sebagai kodratnya dapat berkembang dengan baik. Untuk dapat menerapkan pendidikan sebagaimana yang diharapkan Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikannya di atas, maka dalam prosesnya seorang pendidik harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain adalah sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam konsep kodrat alam, hendaknya pendidikan dan pengajaran memperhatikan konteks sosial budaya serta sifat dan bentuk lingkungan di mana seorang anak berada. Perlakuan dan tindakan yang diberikan guru kepada seorang anak tentu harus berbeda jika dikaitkan dengan lingkungan sosial dan budayanya. Di daerah pesisir pantai dan di daerah pegunungan tentu memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, sehingga juga berpengaruh terhadap pola pikir, karakter, dan pemahaman seorang anak terhadap suatu pembelajaran. Maka pendekatan dan perlakuan dalam pembelajaran pun harus berbeda. Penerapan pembelajaran dan pendidikan harus bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dalam konsep kontras zaman ini, pendidik atau guru harus mampu melihat kebutuhan dan perkembangan zaman. Pendidikan dari tahun ke tahun selalu bertransformasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zaman. Maka, sebagai seorang pendidik atau guru hendaknya memiliki konsep atau pola pemikiran yang terbuka terhadap perkembangan zaman, perubahan, dan transformasi pendidikan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Maka jawaban saya adalah, saya mempercayai bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada guru.
Kemudian, saya juga mempercayai atau meyakini bahwa pengetahuan kognitif dan nilai itu dipandang sebagai patokan dalam menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga meyakini bahwa dalam pembelajaran itu kita tidak perlu melakukan sebuah refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian, saya juga meyakini bahwa model dan metode pembelajaran itu tidak berpengaruh terhadap pembelajaran di dalam kelas, yaitu saya meyakini bahwa meskipun menggunakan model pembelajaran yang monoton, itu dapat membuat menjadi kelas yang menyenangkan. Selain itu, saya juga yakin bahwa dalam pembelajaran itu kita tidak perlu membuat kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, saya itu meyakini bahwa menghafal itu merupakan salah satu metode yang paling baik dalam memahami sebuah pelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah, yang pertama, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, saya mencoba untuk melihat dan mencari berbagai jenis asesmen dalam pembelajaran. Kemudian, dalam pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi karena saya yakin refleksi itu sangat membantu dalam merancang pembelajaran di pertemuan berikutnya. Selain itu, saya meyakinkan bahwa penerapan model dan metode pembelajaran yang bervariasi itu dapat meningkatkan semangat belajar dan motivasi siswa. Kemudian, di dalam pembelajaran saya selalu membuat kesepakatan kelas yang membantu dalam berjalannya proses pembelajaran di kelas. Selain itu, yang terakhir adalah terdapat berbagai metode bagi siswa dalam memahami sebuah pembelajaran seperti diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan proyek. Pertanyaan terakhir adalah, yaitu pertanyaannya tentang apa yang dapat atau segera Anda lakukan dalam menentukan. Baik, saya ulangi. Yang terakhir adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang segera saya terapkan dalam pembelajaran saya adalah, pertama, saya akan memetakan gaya belajar murid sesuai dengan gaya, minat, bakat, dan kemampuannya. Kedua, saya akan membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid dengan model dan metode pembelajaran yang variatif. Selain itu, saya akan merancang dan membuat asesmen sesuai dengan kebutuhan murid. Dan selanjutnya adalah dalam akhir pembelajaran, saya akan melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi terhadap modul 1.1. Semoga ke depannya saya dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid. Salam guru penggerak. Terima kasih.